Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isnaini Rahmawati dengan nomor NIM 201842020030. Di sini saya akan menjelaskan materi etnomatematika dari mata kuliah Permainan Matematika oleh dosen pengampu Ibu Ani Afifa, SSI, MPD. Etnomatematika adalah matematika terapan yang berkembang dalam kelompok budaya yang dapat diidentifikasi seperti masyarakat, suku bangsa, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Singkatnya, etnomatematika merupakan bentuk matematika yang telah terlebur dalam kebudayaan. Secara bahasa, etnomatematika terdiri dari 3 kata, yaitu awalan etno yang artinya sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, simbol. Yang kedua, kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan yang terakhir pemodelan. Antik berasal dari tekne dan bermakna sama seperti teknik. Gagasan etnomatematika akan dapat memperkaya pengetahuan matematika yang telah ada. Oleh sebab itu, kitab perkembangan etnomatematika telah banyak dikaji, maka bukan tidak mungkin matematika diajarkan secara bersahaja dengan mengambil budaya setempat. Dengan demikian, matematika seseorang dipengaruhi oleh budayanya, karena yang mereka lakukan berdasarkan apa yang mereka lihat dan rasakan. Budaya akan mempengaruhi perilaku individu dan mempunyai peran yang besar pada perkembangan pemahaman individual, termasuk pembelajaran matematika. Pendidikan matematika sesungguhnya telah menyatu dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kenyataan tersebut bertentangan dengan aliran konvensional yang memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang bebas budaya dan bebas nilai. Para pakar etnomatematika berpendapat bahwa pada dasarnya perkembangan matematika sampai kapanpun tidak terlepas dari budaya dan nilai yang telah ada pada masyarakat. Etnomatematika dan budaya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Arwanto di tahun 2017 tentang eksplorasi etnomatematika Batik Tusmi Cirebon dalam mengungkap nilai filosofi dan konsep matematika menunjukkan bahwa di dalam Batik Tusmi Cirebon terkandung unsur-unsur matematis. Di antaranya adalah konsep-konsep geometri simetri, transformasi, refleksi, translasi, dan rotasi, serta kekongruenan senada dengan penelitian tersebut. Di tahun 2016, penelitian oleh Lawrence tentang analisis etnomatematika dan penerapannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran menunjukkan bahwa beberapa konsep matematika yang diajarkan melalui budaya Maluku dapat digunakan untuk memahami konsep bilangan, pecahan, dan geometri. Penelitian lain oleh Zayadi di tahun 2017 tentang eksplorasi etnomatematika pada batik Madura menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika yang terdapat pada motif batik Madura adalah garis lurus, garis lengkung, garis sejajar, simetri, titik sudut, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan konsep kesebangunan. Konsep-konsep matematika yang terdapat motif batik Madura tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenal matematika melalui budaya lokal. Penelitian lainnya oleh Abi di tahun 2015 tentang eksplorasi etnomatematika pada suku Amanuba yang memuat banyak konsep-konsep matematika terutama dalam bidang geometri dan aljabar. Sementara itu, sebuah penelitian tentang eksplorasi etnomatematika pada budaya masyarakat Dayak perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Sanggau, Kalbar yang dilakukan oleh Haryanto di tahun 2012 menunjukkan bahwa etnomatematika dalam tingkat sederhana banyak digunakan oleh masyarakat Dayak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Konsep yang sering digunakan adalah konsep berhitung, membilang, mengukur, menimbang, menentukan lokasi, merancang, membuat bangunan-bangunan simetris. Selanjutnya, penelitian tentang etnomatematika dalam sistem pembilangan pada masyarakat Melayu Riau yang dilakukan Nuh dan Dardiri di tahun 2016 menunjukkan bahwa aktivitas membilang masyarakat Melayu Riau sudah menguasai konsep membilang. Hal ini dapat dilihat dari
terbitnya naskah. Hal ini dapat dilihat dari terbitnya naskah Vocabulary the English, Bugis, and Malay Language pada tahun 1833. Pada naskah tersebut memuat terjemahan bilangan dalam bahasa Melayu seperti salaksa atau 10.000 dan saketi 100.000. Aktivitas membilang selain diterpakan pada bilangan atau angka juga terdapat pada proses pembangunan rumah dan bahkan berhubungan dengan tradisi keagamaan berupa kenduri, kematian, nikah hari, nujuh hari, 40 dan 100 hari, dan kelahiran. Dari hasil penelitian mengenai etnomatematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa etnomatematika yang dimiliki tiap-tiap daerah memiliki hubungan dengan konsep-konsep matematika yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran tingkat sekolah dasar maupun menengah. Etnomatematika dalam permainan tradisional. Contoh permainan tradisional yang berhubungan dengan etnomatematika: patok lilih, gundu, congklak, bola bekel, ular tangga, layang-layang, tumpu bulat. Patok lilih. Permainan patok lilih membutuhkan alat berupa kayu dengan bentuk tabung yang merupakan geometri ruang, di mana alat tersebut berperan sebagai induk dan anak lele. Kedua kayu ini memiliki ukuran yang berbeda, dan jika memiliki aplikasi matematika, bahwa perbedaan ukuran ini memperlihatkan konsep perbandingan untuk alur permainannya, di mana tiap satuan induk patok lele, pemain memperoleh total poin sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Langkah ini merupakan aplikasi dari perkalian sebagai penjumlahan berulang yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, pada tahap anak membuat antara lubang dengan garis mulai terdapat jarak sejauh 1,5 meter, di mana jarak dalam geometri diberi arti jelas. Kata jarak selalu dikaitkan dengan hubungan letak dari dua benda. Dalam geometri, benda-benda dipandang secara umum sebagai himpunan titik-titik tertentu, misalnya berupa sebuah titik, ruas garis, bidang atau bangunan geometri yang lain. Gundu dengan bentuk bola dengan ukuran setengah inci atau 1,25 cm, di mana jari-jarinya 0,625 cm, sudah menunjukkan bahwa gundu memiliki unsur matematika. Di awal permainan, anak membuat jarak atau batas antara permainan dengan gundu dalam lingkaran. Di dalamnya terdapat jarak antara garis yang memerlukan satuan panjang. Selain itu, dalam permainan ini ada unsur operasi pengurangan untuk bilangan bulat, yaitu ketika pemain berhasil menjentik gundu hingga keluar dari lingkaran, artinya mengurangi jumlah gundu dalam lingkaran dengan gundu yang berhasil dikeluarkan dari lingkaran. Setelah gundu dalam lingkaran habis, maka para pemain menghitung jumlah gundu. Artinya terjadi proses menghitung. Congklak. Anak memainkan congklak berkaitan erat dengan dunia sekitar, karena penerapan hubungan bilangan dalam dunia nyata menandai awal masuk akalnya dunia nyata secara matematis. Permainan congklak adalah permainan tradisional yang menggunakan satu bilah kayu dengan 14 lubang kecil berukuran sama pada bagian kanan dan kirinya, dan 2 lubang besar di ujung kanan dan kiri. 14 lubang kecil dibagi menjadi 2 bagian dengan 7 baris lubang pada kanan kirinya. Tiap-tiap lubang pada bilah kayu ini diisi oleh 7 buah biji atau sejenis rumah kerang yang sudah tidak ada isinya lagi. Para pemain memasukkan biji ke dalam lubang biji. Terjadi proses menghitung. Menghitung melibatkan paling tidak 2 kemampuan yang berbeda. Pertama, anak harus dapat menghasilkan data standar dari menghitung dengan angka dengan urutan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kedua, pemain harus dapat menghubungkan urutan ini dengan cara satu demi satu pada himpunan yang dihitung masing-masing harus 1 dan dihitung hanya 1 kali.
Selain membantu pemain mengenal bilangan-bilangan asli, pemain dapat berlatih meningkatkan kemampuan berhitungnya ketika hendak memastikan kembali jumlah biji tiap lubang pada papan congklak. Bola bekel. Setiap pemain mengetahui berapa banyak biji bekel yang digunakan sebagai alat pemain. Jika terdapat 6 biji bekel, maka setiap kali pemain mengambil biji bekel di lantai. Pemain juga menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu sudah berapa kali pemain melakukan pengambilan, serta menghitung biji bekel yang diambil saat melakukan pengambilan. Artinya, terdapat konsep menghitung yang merupakan bagian dari komponen mengenai konsep bilangan, lambang bilangan, atau angka. Saat pemain mengambil satu persatu biji bekel, maka proses penjumlahan terjadi di tengah permainan. Ular tangga. Unsur permainan yang terdapat dalam permainan adalah papan permain yang terbuat dari spanduk dengan ukuran 3 meter x 3 meter berbentuk bangun datar persegi. Selain itu, unsur matematika yang termuat dalam permainan ular tangga adalah membilang, penjumlahan, pengurangan, dan peluang. Layang-layang. Bentuk permainan sudah menunjukkan bahwa permainan layang-layang memiliki unsur matematika, yaitu bangun datar, layang-layang. Dengan membuat soal matematika yang menggunakan konsep trigonometri dengan contoh benang yang mengikat layangan sebagai hipotenusa atau garis miring tingginya yang dapat dicari jika jarak titik pangkal benang ke bawah layangan tersebut diketahui. Layang-layang merupakan bangun geometri datar yang dibentuk dari dua segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berhimpit. Dampu bulan. Pada permainan dampu bulan terdapat unsur matematika, yaitu berupa bentuk bangun datar yang terjadi berupa bentuk bangun datar yang dijadikan sebagai alat permainan di mana pemain membuat pola dampu bulan dengan berbagai bangun datar seperti persegi, persegi panjang, setengah lingkaran, serta mengenal konsep dasar seperti angka. Permainan dampu bulan yang dimainkan anak pada akhirnya Pada akhir permainannya, permainan menghitung dan menyebutkan banyak rumah yang diperoleh setiap pemain dan dibandingkan lebih banyak atau lebih sedikit. Pemain X memperoleh 2 rumah, pemain Y memperoleh 1 rumah, dan pemain Z memperoleh 5 rumah. Pemenang pemain dampu bulan adalah yang paling banyak mendapatkan rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.